Seorang wanita bernama Fatimah Zahra Tunisa tengah viral dan menjadi sorotan publik belakangan ini. Namanya dibicarakan lantaran mengaku dipaksa untuk membayar pajak 4 juta oleh Bea Cukai setelah memenangkan ajang pencarian bakat di Jepang. Melalui akun Twitter pribadinya, @zahratunisa, wanita itu bercerita pengalaman pahitnya tersebut. Dia menuturkan hadiah yang diterimanya dari ajang pencarian bakat di tahun 2015 lalu itu hanya berupa piala. Namun setibanya di Indonesia, ia dipaksa untuk membayar oleh Bea Cukai. Setelah terjadi diskusi yang alot, Fatimah akhirnya diperbolehkan untuk membawa pulang pialanya. Dalam cuitan itu, Bea Cukai memberikan konfirmasi bahwa setiap barang yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai impor, sehingga terutang bea masuk dan pajak impor termasuk gift atau hadiah. Curhatan itu viral di media sosial dan terus menjadi pembahasan di jagat maya. Ya, itu tadi sedikit suara ketika lombanya diikuti oleh Fatima atau Ica panggilannya. Bagaimana sebenarnya ceritanya? Nah, pagi ini kami sudah terhubung langsung dengan Fatima Zahra Tunisa atau Ica, seorang warga negara Indonesia yang kini bermukim di Tokyo, Jepang. Ica, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, dengan Bayu di sini. Ica, eh, cerita dong sedikit, ya singkat ceritalah dari curhatannya Ica di media sosial itu. Eh, Bagaimana sedemikian rupa? Ada penjelasan nggak pada waktu itu kenapa piala yang mau dikirim dari Jepang ke Indonesia itu kemudian sampai ditarik 4 juta sebagai sebuah pajak dan lain-lain? Itu dijelaskan rinci nggak ke Ica? Ica? Mmm, Sebetulnya itu aku sempat konfirmasi juga ke orang TV. Jadi Hmm, untuk, pengambilan si piala ini kan kita butuh surat-surat. ya. Nah, waktu aku apply menghubungi orang TV untuk minta, surat tersebut, Mm-mm. nah, dia bingung karena mereka bilang mereka sudah kirim surat pengantar saat, mengirimkan piala tersebut ke Indonesia. Jadi harusnya sudah jelas itu piala dari mana, Mm-mm. dari acara apa, untuk apa. Tapi, dari pihak bea cukainya bilang kalau nggak ada sama sekali surat, dari Mm-mm. pihak TV-nya. Entah itu mungkin suratnya nggak sesuai dengan kriteria mereka atau gimana, Mm. akhirnya ya udah deh saya ajukan keberatan, eee, uruslah berkas-berkas baru gitu. Ya, nah ketika mengurus berkas-berkas baru inilah kalau saya baca sedikit diminta buktinya, benar nggak ikut lomba, begitu ya? Betul, jadi Gimana cara dapetinnya tuh Ica? Saking kepengen ingin membuktikan bahwa benar saya menang lomba gitu? ya jadi, eee, seperti yang diminta dari pihak bea cukainya, saya hubungi langsung orang TV-nya buat surat pernyataan, Hmm, eee, dan itu saya bawa sih, saya bawa ke, bea cukai domisili saya, kemudian, di situ dibaca, diolah gitu, oh ini seperti ini, mm-mm. saya juga kasih penjelasan, setelah itu, eee, diminta apa ya, mereka bilang, "Kita nggak percaya nih, belum percaya," gitu. Ada, hasil tektokan kamu sama orang TV-nya apa enggak, kalau benar kamu peserta di acara ini. Hmm, Itu aku kasih lihat email aku, audisi, file-file audisi, terus file-file, mereka beliin aku tiket dan segala macam. Tapi memang email itu kan dalam bahasa Jepang ya, aku komunikasi ya. langsung dalam bahasa Jepang, kemudian, oh gimana kita bisa tahu nih kalau ini email betul, Hmm, isinya seperti itu. Akhirnya, ya udah pakai Google Translate aja, Bu. Nah, hmm, di situ saya ajukan pakai Google Translate, tapi tetap, aduh belum ini nih, belum meyakinkan, masih kurang meyakinkan. hmm, Kemudian oke deh saya cari, file videonya, kebetulan saat itu sudah on air. hmm, Cuma yang khawatirkan waktu itu adalah acara TV Jepang itu copyright-nya sangat-sangat ketat, jadi ya. kemungkinan sangat sulit dicari Hmm. di, media sosial atau di internet. Tapi Nah, untung ada. Hmm, kebetulan banget di YouTube ada yang upload dan nggak di-take down. Akhirnya saya kasih lihat, seperti ini, videonya, ini saya yang nyanyi, ini saya dan saya memenangkan acara tersebut. Tapi di situ,
Stafnya bilang kayak, "Ah, masa sih ini kita masih belum percaya?" Gitu. Hmm, Kita bingung, KTP ada, berkas ada, video ada, dan saya rasa muka saya sama yang di video nggak terlalu beda gitu. ya, ya. Jadi saya bingung harus buktikan dengan cara apa lagi. Hmm. Kemudian, stafnya bilang, "Ya udah kamu nyanyi aja deh di sini," gitu. Oh, jadi Ica kemudian diminta menyanyi gitu, membuktikan benar bisa nyanyi apa enggak? "Kamu nyanyi aja deh di sini, bener nggak suaranya sama dengan yang di video?" Gitu. Akhirnya, karena waktu itu saya masih mahasiswa, Ya. dan itu setelah dari bea cukai saya niat untuk memang ada kuliah gitu ke kampus. Jadi pengennya ya udah deh pengen cepet-cepet selesai. Akhirnya Hmm, meskipun awalnya saya menolak, "Enggak deh, enggak, jangan jangan nyanyi, ini kan udah ada berkas semuanya, udah lengkap." Tapi, karena pengen cepet selesai waktu itu, ya udah deh akhirnya, okelah saya nyanyi gitu. ya, Satu bait aja ya Bu, gitu. ya. Terus sebelum saya nyanyi tapi di-stop dulu, "Eh bentar bentar," terus dipanggil semua staf yang ada di ruangan itu, Pak, ayo sini, ini si Neng, juara lomba nyanyi di Jepang, mau nyanyi," gitu. "Ayo kita dengerin." Itu sebenarnya udah kesel banget sih, maksudnya kayak Hmm, i mau ambil hasil kerja keras sendiri kok malah jadi bahan tontonan gitu. Tapi ya udah deh akhirnya aku nyanyi itu satu bait. hmm, Setelah itu tapi aku pikir dengan, semua berkas yang sudah lengkap dan, aku sudah selesai nyanyi pun, ya. itu langsung jadi Rp0 dan bisa aku langsung bawa pulang. Tapi Hmm. ternyata, mmm, dia, stafnya ini kita ada beberapa kali tawar-menawar gitu, kalau segini gimana, kalau segini gimana. Oh, Tap biayanya. Hmm, tapi di situ aku tetap kekeh nggak mau bayar hmm. sama sekali, karena merasa, kok nggak adil ya rasanya aku persiapan semua sendiri, nggak ada sponsor sama sekali dari Ya. negara. Jadi, Tahu-tahu jadi Ica ini di kantor perwakilan Bea Cukai di Tokyo begitu ini terjadinya ya? di Bandung waktu itu. Oh, di Bandung. Sedemikian rupa. Jadi pialanya ini kan sudah sampai di Bandung tapi belum dilepas dari Ya, pabean begitu ya, karena ada pajak yang belum dibayarkan bla 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 gitu. Dan Ica kembali ke Indonesia dan untuk mengurus piala ini lepas dari Bea Cukai, dari pos begitu. Oke. Eh, Bagaimana akhirnya dilepaskan oleh Bea Cukai dan akhirnya tidak ada biaya iya, atau ada biaya, Ica? akhirnya tidak ada biaya sama sekali Hmm. karena di situ saya terus jelaskan berkali-kali, ini saya menang lomba tanpa hadiah uang tunai sama sekali. Oh, Ini jadi hadiahnya tidak ada sama sekali uang, cuma piala itu aja? nggak cuma piala ini aja, makanya saya Oh, bersikeras untuk mendapatkan piala tersebut gitu, karena itu satu-satunya tanda keberhasilan saya gitu kan. hmm. Apakah ketika berdiskusi dengan petugas bea cukai itu dijelaskan bahwa jenis barang yang dikirimkan tanpa bersamaan dengan orang, jadi betul-betul paket dikirim begitu, piala ini, itu memang harus kena bea dan lain-lain, itu dijelaskan nggak? Atau ribet dengan urusan benar nggak menang lomba, apa dan segala macam saja? Dijelaskan nggak? Iya, itu dijelaskan di awal Oh, kalau ini, bendanya seperti ini harus masuk pajak dan lain-lain. hmm, Tapi oke. kemudian beliau juga menambahkan, tapi kalau ada surat-surat lengkap bisa kita ajukan keberatan, yang mana saya lakukan saat itu. Oh, akhirnya makanya kemudian dilepaskan setelah teryakinkan bahwa benar ini semua ada surat-suratnya, ini betul hasil lomba dan lain-lain. Akhirnya kemudian tanpa biaya sekalipun, begitu. Ya, dan mungkin karena saat itu Oh, juga, agak maksa, bukan maksa ya, aku bener-bener nggak mau keluar uang sama sekali ya. untuk hal itu. Aku sampaikan berkali-kali kepada stafnya dan akhirnya Walaupun sempat ada tawar-menawar tuh ya, makin kecil angkanya dari petugas sedemikian rupa, tapi Ica tetap nggak mau karena berkeras bahwa ini dari hasil lomba, begitu ya, Ca? tuh. Ya, ya. Ah, i- em, Ica mendapatkan jawaban nih, respon dari curhatan Ica di media sosial dari Bea Cukai. Itu sampai nggak ke Ica? Atau Ica udah pernah terima dalam bentuk apapun, di DM kah atau apa?
berkaitan dengan penjelasan bea cukai dengan peristiwa yang Ica curhatin itu. Udah nyampe, Iya, Cak? udah dan, Hmm, kebetulan udah DM saya juga. oke. Nah, agak kurang menjelaskan sih ya jawaban-jawabannya. Hmm. Jadi ya, Ya, kalau gitu apa yang menjadi masukan terhadap bea cukai, terhadap apa yang sudah Ica alami ke depannya? Mungkin saja ini bisa terjadi pada orang lain kan, Ca? iya betul. Jadi tweet curhatan tersebut murni dari aku yang sakit hati saat itu karena merasa Hmm. berprestasi tapi kok nggak diapresiasi malah dimintain uang gitu, dimintain pajak segitu besar. Pesan untuk bea cukai atau perpajakan Indonesia, aku pengen lebih apresiasi, teman-teman kita yang mungkin berprestasi di luar sana, eee, membebaskan pajak untuk benda-benda hal seperti ini pun nggak akan Hmm. bikin rugi langsung bikin rugi satu negara, yang bahkan itu kayak menurut aku adalah salah satu bentuk terkecil dari sebuah apresiasi buat kita-kita. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik bagi semua pihak, termasuk kita semua bahwa sebetulnya memang ada undang-undangnya. Ini Ica jadi mengerti juga dan kemudian semua hal berkaitan dengan ini. Jadi saya sih berharap ini menjadi lebih jelas lah buat setiap warga negara Indonesia dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Curhatnya Ica udah nyampe ya dan mudah-mudahan maksud-maksudnya sampai dengan baik. Begitu ya Ica ya? Seperti itu. Ya, oke. Ica, terima kasih ngobrolnya pagi hari ini. Baik-baik terus di Tokyo, Jepang. Dan mudah-mudahan kapan-kapan bisa nyanyi untuk Indonesia. Kapan-kapan kita pengen dengar Ica nyanyi. Terima kasih Ica. Sampai bertemu lagi. Terima kasih atas ceritanya. Selamat pagi. Assalamualaikum.